Qin Yichen tidak dapat memahami artinya. Tetapi Kaisar Ke, seolah-olah dia dapat melihat melalui pikirannya, tersenyum dan berkata, Tianxing, kamu masih muda. Kamu akan mengerti ketika dinasti berakhir. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya memahami, ada satu hal yang diketahui Qin Yichen dengan sangat baik bahwa kali ini ulang tahun Kaisar dan pertemuan pengadilan tidak akan pernah terjadi. Hanya saja tidak ke Istana Kaisar. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah tanduk yang ditiup oleh Istana Kaisar Ke dan buku perang dikeluarkan. Oleh karena itu, leluhur kedua Kaisar Ke keluar dari adat, seolah-olah dia ditemani oleh Kaisar Ke selama pengalaman ini, dan dia mendukung adegan Istana Kaisar Ke. Ini bukan lelucon. Kuncinya adalah pergi ke pengadilan surgawi, yaitu tanah Kaisar Surga, dan waktu dan tempat yang tepat ditempati oleh pihak lain. Setelah Qin Yichen ketakutan sebentar, dia hanya ingin bertanya dengan jelas, menyapa leluhur, bisakah dia pergi? Wen San Wen Wan, masih ada perjalanan untukmu. Perjalanan ini juga merupakan kesempatanmu untuk memberi wajah klan kita. Qin Yichen terkejut, dengan wajah yang panjang. Terakhir kali Anda memberi wajah Guru Taisan, jika tidak ada leluhur Dai, Wen Qing telah memberi saya seorang janda. Kaisar Ke tersenyum dan berkata, baiklah, pertemuan itu adalah urusan tetua kita, dan ini juga ulang tahun saudara Tiandi. Kalian para junior, tentu saja, mereka juga akan bersenang-senang. Kaisar Dike tiba-tiba melihat ke arah Qin Yichen dari antara anak-anak. Tianxing, untuk ayah, saya tidak bermaksud untuk membawa Anda ke sana. Bagaimanapun, Anda adalah orang pertama yang memarahi Kaisar begitu banyak. Tianxing pensiun. Namun, dia tidak mengatakan ini. Tetapi dia melihat Kaisar Ke mengubah mulutnya. Tetapi setelah berpikir 2 kali tentang ayahmu, aku merasa bahkan Kaisar lain yang kurang dari kamu berani menunjukkan wajah mereka. Mengapa kamu tidak berani pergi? Qin Yichen sakit kepala. Logika apa ini? Namun, peristiwa besar seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan Qin Yichen. Dia hanya mendengarkan wajah Kaisar Ke dan berkata dengan keras, anak-anakku. Kami memiliki bisnis kami, dan Anda memiliki kemuliaan. Pergi ke surga. Biarkan semua Kaisar melihat bagaimana anak-anak Kaisar saya. Iya. Dapat dilihat bahwa ekspresi Ke Wen San tinggi, dan Qin Yichen mengikuti. Hanya diam-diam mengatakan bahwa dia tidak dapat lari kali ini. Itu tergantung pada apakah Kaisar Ke dapat mendukung kapal. Tepat sebelum pergi, saya melihat leluhur kelima Kaisar Ke tiba-tiba melihat ke arah Qin Yichen. Dan dia tersenyum. Tidak buruk, sungguh tidak buruk. Dewa bawaan dapat memasuki keluarga Zuzu, yang menunjukkan kemakmuran keberuntungan keluarga kita. Kaisar Ke terbatuk ringan di sampingnya. Ahem, Paman Wu, ini bukan antusiasme. Saya setuju dengan Tianxing, dan anak itu akan mengikuti nama angin di masa depan. Nenek moyang kelima Kaisar Ke tiba-tiba berkata, ini bukan pengakuan, itu benar-benar tidak buruk. Kudengar itu memaksa dewa untuk menikahimu. Wajah panjang. Wajahmu panjang, dan klan aku wajah panjang. Karena lelaki tua itu di luar kebiasaan, hadiah yang layak itu harus diberikan. Di sini, bayi kecil, kamu dapat memperlakukan Wen Qing dengan baik di masa depan. Jangan biarkan dia membawanya. Sambil berbicara, leluhur kelima Kaisar Ke mencari-cari di lengan bajunya dan tiba-tiba membagikan mutiara. Dan saat mereka melihat mutiara itu, ekspresi Kaisar Ke dan Kaisar Tians tiba-tiba berubah. Paman Wu, hadiah ini terlalu mahal. Melihat bahwa mutiara itu seperti glasir berwarna, kecemerlangannya sangat menarik, dan Qin Yichen tidak dapat mendeteksi apa itu di bawah persepsi Qin Yichen. Tetapi jelas bahwa ada 2 retakan pada ratna. Retakan tersebut dalam dan tersebar di bagian atas dan tengah ratna. Jika ada retakan lain maka ratna akan hancur. Namun meski begitu, itu membuat Kaisar Ke merasa terlalu berharga. Nenek moyang kelima Kaisar Ke sangat murah hati, dan langsung memasukkan mutiaranya ke telapak tangan Qin Yichen. Karena Yutian berkata bahwa Anda memiliki wajah yang panjang, secara alami tidak mahal. Nenek moyang kelima Kaisar Ke terkekeh lagi. Bayi kecil, kamu harus hidup dengan baik. Jangan melihat orang tua itu dalam retret tahun ini. Keturunannya memberitahunya tentang masalah di luar. Kamu mengambil bihai Imperial Tool, memarahi Kaisar, dan membantu ras manusia mendapatkan kembali busur matahari jatuh, yang merupakan peristiwa besar. Mungkin suatu hari kamu akan dipenggal. Jadi, lelaki tua itu harus membuatmu tetap hidup. Kaisar Ke menghela nafas di sampingnya. Tianxing, jangan terima kasih. Qin Yichen mengambil mutiara dengan tatapan cuek dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya. Meskipun dia masih tidak tahu untuk apa mutiara itu. Tetapi leluhur kedua Kaisar Ke tersenyum dan berkata, hei, gadis Wen Qing bengkak. Jangan khawatir. Yang kelima adalah boneka Tianxing. Kakek kedua memikirkanmu di dalam hatinya. Karena itu bukan seorang patriark. Bahkan jika gadis Wen Qing menikah dan meninggalkan keluarga kelahirannya, dia harus memberikan hadiah kepadanya sebagai penatua. Setelah kata-kata selesai, leluhur kedua Kaisar Ke melintas, dan ujung jarinya terlihat di alis Putri Wenxing.
Cahaya ilahi yang mengerikan melonjak, dan saya melihat tubuh Putri Wenxing bergetar tak terkendali, dan sayap ilahi menyebar di belakangnya, dan sepasang lengan ilahi juga muncul. Sebelumnya, 36 Kaisar Putri Wenxing hanya berlatih 18 cara, tetapi pada saat ini, 20, 22, 24. Cahaya ilahi ini telah melonjak untuk waktu yang lama. Ketika Qin Yichen memandang Putri Wenqing, dia hanya punya satu pikiran. Gadis ini takut dia akan membalikkan kepalanya. Putri Wenxing dikelilingi oleh cahaya yang bertahan lama, dan dia berlutut dan memberi hormat, terima kasih kepada kakek kedua. Nenek moyang kedua Kaisar Ke berhenti dan melihat sekeliling lagi. Jangan iri. Kapan Anda menikah atau menikahi istri? Itu sangat diperlukan. Tentu saja, putra dan putri saya dari klan Kaisar Ke tidak bisa menikah sesuka hati. Jika Yu Tian tidak menganggukkan kepalanya, kami tidak akan mengenali lelaki tua itu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, hanya ingin bertanya apakah aku bisa menikah lagi? Merancang. Bendera pertempuran klan Dike perlahan berkibar, dan ada dua leluhur yang berdiri di haluan, membuat perjalanan ini semakin megah. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah Kaisar Ke, yang duduk di kabin, telah mengumpulkan semua anaknya, dengan kebaikan di matanya, dan dia seperti ayah yang penuh kasih tanpa upacara Mingjun di istana Kaisar Ke. Wen San, kamu telah memberitahuku tentang penampilanmu tahun-tahun ini, mengatakan bahwa kamu memimpin 10 juta pasukan dan berperang di seluruh dunia. Ke Wen San memberi hormat dan membungkuk, dan matanya berkedip. Ayah, itu tidak cukup. Klan Kaisar Ke saya akan memiliki ratusan juta pasukan di masa depan, dan anak-anak harus mencoba yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran untuk ayah. Oke, anak baik. Kaisar Ke mengangguk dan mengusap sutra biru Putri Wenxing. Wenqing, saya dulu ayah saya dan tidak ingin Anda menerobos. Saya berpikir untuk menjadi ayah saya. Sekarang tidak apa-apa. Anda menikah. Kemana Anda akan pergi? Alasannya mengikuti. Putri Wenxing menundukkan kepalanya, dan Kaisar Ke tersenyum dan berkata, setelah dinasti ini berakhir, kita harus mundur untuk ayah. Jarang anak-anakmu akan berkumpul bersama. Apakah kamu bingung dalam latihanmu? Atau jika ada masalah di dunia, antara ayah dan anak, kamu harus berlutut. Berbicara. Kaisar Ke menunjukkan sisi kebapakannya, dan perjalanan ini seperti seorang ayah, meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk mendidik anak-anaknya. Qin Yichen juga duduk di antara penonton, tetapi yang mengejutkan, Kaisar Ke akan mundur. Tahukah Anda, setelah sidang pengadilan, Wen Tian pas resmi dibuka, yang setara dengan menginjak wajah Kaisar Langit dan menghancurkan tanah. Pada saat itu, tekanan yang dihadapi oleh istana Kaisar Ke dapat dibayangkan, dan tidak mungkin untuk menggambarkannya sebagai angin dan ombak yang hebat. Kaisar Dike sedang mundur saat ini, tapi Qin Yichen tahu bahwa Kaisar Ke sangat bijaksana dan tidak akan pernah membuat kesalahan ini, apalagi menyusut ke dalam klan. Ini adalah belenggu yang harus dihadapi klan Dike.